Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Suryaningsih, NIM H1011911008. Perkenalkan, nama saya Febri Anisari, NIM H1011191023. Perkenalkan, nama saya Indriani Adela, NIM H1011191033. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Rahmawati, NIM H1011191064. Saya Theodorus Junjun, NIM H1011191066. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami membahas tentang metode dua fase. Metode dua fase merupakan metode yang memiliki fungsi yang sama dengan metode Big M, yaitu menentukan solusi optimum dari persoalan yang memiliki pertidaksamaan berbeda-beda, bahkan pada persamaan pembatasannya. Berikut aturan dari metode dua fase. Yang pertama, metode dua fase digunakan pada variabel basis awal terdiri dari variabel buatan yaitu A. Lalu yang kedua, proses optimasi dilakukan dua tahap. Lalu yang ketiga, variabel buatan sebenarnya tidak ada, sehingga tahap pertama dilakukan untuk memaksa variabel buatan bernilai 0. Metode dua fase terdiri dari dua, yaitu pada fase pertama bertujuan untuk memperoleh penyelesaian yang optimum dari suatu permasalahan. Pada fase pertama, fungsi tujuan selalu minimum variabel artifisial, meskipun permasalahan yang ada adalah permasalahan maksimum. Pada fase kedua, tujuannya sama seperti fase pertama, yaitu untuk mendapatkan penyelesaian yang optimal dari suatu permasalahan yang ada. Fase 2 berhenti sesuai dengan tujuan awal permasalahan. Jadi, metode dua fase ini bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya yang akan kami bahas yaitu mengenai program diet seseorang. Di sini kami akan menjelaskan dan menghitung biaya konsumsi yang diperlukan untuk program diet tersebut. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan permasalahan dengan menggunakan metode dua fase. Ibu Dewi melakukan konsultasi kepada Dr. Faras untuk mendapatkan arahan mengenai program dietnya. Dr. Faras memberikan arahan kepada Ibu Dewi untuk menjaga kandungan makanan yang dikonsumsinya. Selanjutnya, Dr. Faras menyarankan agar Ibu Dewi mengonsumsi dua jenis kue, yaitu kue keju dan kue madu. Setiap kue keju mengandung 5 gram protein, 6 gram lemak, dan 10 gram karbohidrat dengan harga 20.000. Sedangkan untuk kue madu mengandung 20 gram protein, 4 gram lemak, dan 5 gram karbohidrat dengan harga 30.000. Berdasarkan persyaratan program diet, Ibu Dewi harus mengonsumsi setidaknya 60 gram protein, 30 gram lemak, dan 40 gram karbohidrat. Selain itu, Ibu Dewi hanya boleh mengonsumsi paling banyak 8 buah kue keju dan 12 buah kue madu. Untuk meminimumkan biaya, tentukan banyak masing-masing kue yang harus dibeli Ibu Dewi. Yang pertama, kita memodelkan permasalahannya. Lalu meminimumkan Z sama dengan 20.000 X1 ditambah 30.000 X2. Jadi 20.000 ini didapat dari harga kue keju, lalu 30.000 ini didapat dari harga kue madu. Selanjutnya kita dengan fungsi kendala, yaitu 5X1 ditambah 20X2 lebih besar dari sama dengan 60, 6X1 ditambah 4X2 lebih besar dari 30, 10X1 ditambah 5X2 lebih besar dari sama dengan 40, X1 kecil dari sama dengan 8, X2 kecil dari sama dengan 12, X1 lebih besar dari sama dengan 0, dan X2 lebih besar dari sama dengan 0. Lalu kita mengubah ke bentuk standar. Meminimumkan Z sama dengan 20.000 X1 ditambah 30.000 X2.
Yang pertama yaitu 5x1 ditambah 20x2 dikurang x3 ditambah x4 sama dengan 60. Lalu yang kedua 6x1 tambah 4x2 dikurang x5 ditambah x6 sama dengan 30. Lalu yang ketiga 10x1 ditambah 5x2 dikurang x7 ditambah x8 sama dengan 40. Lalu yang keempat, x1 ditambah x9 sama dengan 8. Lalu yang kelima, x2 ditambah x10 sama dengan 12. Jadi, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, dan x10 kecil dari sama dengan 0. Selanjutnya, kita masuk pada tahap fase pertama. Yang pertama yaitu kita membentuk tabel simplex awal. Berdasarkan kendala 1, 2, dan 3, maka diperoleh x4 sama dengan 60 dikurang 5x1 dikurang 20x2 ditambah x3. Lalu yang kedua x6 sama dengan 30 dikurang 6x1 dikurang 4x2 ditambah x5. Lalu yang ketiga x8 sama dengan 40 dikurang 10x1 dikurang 5x2 ditambah x7. Lalu selanjutnya kita meminimumkan. A sama dengan x4 ditambah x6 ditambah x8. Lalu A sama dengan, kita masukkan nilai dari x4 yang sudah diketahui di atas tadi, yaitu 60 dikurang 5x1 dikurang 20x2 ditambah x3 ditambah x6-nya, yaitu kita masukkan lagi dengan 30 dikurang 6x1 dikurang 4x2 ditambah x5 ditambah masukkan lagi yang sudah diketahui x8-nya, yaitu 40 dikurang 10x1 dikurang 5x2 ditambah x7. Lalu selanjutnya dijumlahkan, yaitu A sama dengan 130 dikurang 21x1 dikurang 29x2 ditambah x3 ditambah x5 ditambah x7. Lalu dipindah ruaskan, yaitu A ditambah 21x1 ditambah 29x2 dikurang x3 dikurang x5 dikurang x7 sama dengan 130. Jadi 130 yang di atas tadi kita pindahkan ke ruas kanan. Langkah selanjutnya adalah dengan membuat tabel 1 atau tabel 1 dari fungsi kendala dan fungsi tujuan masalah tersebut. Dapat dilihat bahwa tabel 1 ini masih belum optimal. Mengapa? Karena nilai kanan masih belum 0 dan nilai pada fungsi tujuan ini masih ada yang positif. Maka kita akan mengoptimalkannya dengan melakukan operasi baris elementer. Sebelum melakukan operasi baris elementer, kita akan menentukan kolom kunci, baris kunci, dan elemen kunci terlebih dahulu. Untuk menentukan kolom kunci, yang kita lakukan adalah melihat baris pada fungsi tujuan yang bernilai positif terbesar dan diperolehlah 29 pada x2. Maka x2 ini merupakan suatu kolom kunci. Setelah menentukan kolom kunci, yang kita lakukan adalah menentukan baris kunci. Caranya yaitu dengan membagi nilai kanan dengan kolom kunci sehingga didapatlah hasil rasio seperti ini. Kemudian untuk mendapatkan baris kuncinya, kita lihat nilai rasio yang terkecil. Didapatlah 3, maka x4, baris x4 ini merupakan suatu baris kunci dari tabel 1 dan elemen kuncinya yaitu 20. Langkah selanjutnya kita akan mengubah elemen kunci ini menjadi 1 dan 29 menjadi 0, 4 menjadi 0, 5 menjadi 0, 0 tetap menjadi 0, 1 menjadi 0. Yaitu dengan kita misalkan dulu A sebagai B0, X2 sebagai B1, X6 sebagai B2, X8 sebagai B3, X9 sebagai B4, dan X10 sebagai B5. Nah, di tabel selanjutnya itu kita ada OB yang barunya, yaitu B0 aksen, B1 aksen, B2 aksen, B3 aksen, B4 aksen, dan B5 aksen.
kita akan mengubah yang 20 tadi menjadi 1. Maka rumusnya adalah B1 aksen sama dengan 1/20 dikali 20, maka hasilnya adalah 1. Kita ambil lagi contoh 1. 5, maka 1/20 dikali 5 menjadi 1/4. Begitu seterusnya hingga didapatlah minus 1/20, 1/20, 0,0000003. Selanjutnya kita akan mengubah yang tadi 29 di sini menjadi 0. Maka rumusnya adalah B0 dikurang 29 B1 aksen. 29 dikurang 29 dikali 1 hasilnya adalah 0. Dan langkah tersebut diulangi sehingga didapatlah 55/4, 9/20, min 29/20, minus 1, 0, minus 1, 0,0043. Dan mencari B2 aksennya juga sama. Tadi di sini nilai B2 aksennya yaitu B2 maksudnya adalah 4. Maka bagaimana caranya 4 menjadi 0? Kita buat rumusnya yaitu B2 min 4B1. Maka 4 dikurang 4B1 hasilnya adalah 0. Dengan cara yang sama diperolehlah nilai 5, 1/5 minus 1/5 minus 1, 1,0000018. Nah, mencari B3 aksennya. Di sini nilai B3 aksennya itu adalah B3, maksudnya itu adalah 5. Maka B3 aksennya yaitu B3 dikurang 5B1 aksen itu hasilnya adalah 0. Dan dengan cara yang sama dapatlah 35/4, 1/4 minus 1/4, 0 minus 1, 0,0025. Dan tadi B4 itu udah 0. Jadi B4 itu tetap B4 aksennya itu tetap. Nah, kita lanjut ke B5. B5-nya yaitu adalah 1. Nah, tinggal kita buat saja rumusnya. B5 dikurang B1 aksen, maka 1 dikurang 1 hasilnya adalah 0. Dan diperolehlah dengan cara yang sama, diperolehlah minus 1/4, 1/20 minus 1/20, 0,0000019. Dapat dilihat lagi bahwa tabel masih belum optimum. Mengapa? Karena elemen-elemen pada baris A masih belum ada yang bernilai 0 dan masih ada yang bernilai positif. Jadi akan dilanjutkan pada tabel kedua atau tabel kedua. Baiklah, saya akan menjelaskan pada tabel kedua karena tabel yang pertama tadi belum optimal. Maka di sini saya akan melanjutkan pada tabel kedua. Langkah yang pertama untuk menentukannya adalah kita harus menentukan kolom kunci, baris kunci, dan elemen kunci. Baik, berikut adalah tabel hasil dari tabel yang pertama tadi. Jadi kita gunakan untuk mencari tabel yang kedua. Jadi yang pertama yang kita kerjakan itu adalah menentukan kolom kunci. Jadi kolom kunci itu syarat yang harus kita penuhi agar kita bisa mencarinya. Itu kita berpatokan pada fungsi tujuan atau baris pada A. Di situ udah tertera X1 sampai X10. Jadi untuk menentukannya kita harus menentukan 1, yaitu kita pilih angka positif terbesar yang ada pada X1 dengan X10. Jadi terlihat pada tabel ini merupakan X1 merupakan baris kuncinya, kolom kuncinya, karena X1 memiliki angka positif terbesar yaitu 54. Jadi selanjutnya kita akan mencari baris kunci. Baris kuncinya itu kita harus berpatokan pada kolom kunci yang kita cari sebelumnya, yaitu berada di X1. Jadi sekarang kita menentukan baris kunci, dan baris kunci itu kita sudah mempunyai nilai NK, yaitu berada di sebelah kanan pada tabel. Jadi di situ ada angka 43, 3, 18, 28, 8 dan 9. Itu berada di baris A, X2, X6, X8, X9 dan X10. Jadi untuk menentukan baris kuncinya
kita memiliki rasio. Rasionya itu kita pilih angka positif terkecil yang kita bagikan antara NK dengan variabel dasarnya. Jadi di sini untuk variabel dasar pada A itu 43 dibagi 55/4 itu kita mendapatkan 3,1, dan untuk X2 nya itu 3 dibagi 1/4 itu kita mendapatkan 12, dan X6 itu 18 dibagi 5 kita dapat 3,6, dan untuk X8 itu 25 dibagi 35/4 itu kita dapat 2,9. X9 itu 8 dibagi 1 hasilnya 8, dan X10 itu 9 dibagi min 1/4 kita mendapatkan min 36. Jadi dapat kita lihat dari hasil rasio yang telah kita cari itu nilai 2,9 itu berada pada X8 merupakan baris kunci. Mengapa demikian? Karena angka 2,9 merupakan angka positif terkecil yang ada pada rasio. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kolom kunci itu berada pada X1 dan baris kunci itu berada pada X8. Jadi kita lanjut pada langkah kedua, yaitu menentukan baris kunci yang baru. Jadi kita sudah mengetahui baris kunci itu berada di pada X8, dan kini kita ganti dengan X1, dan kolom kunci itu berada pada X1. Jadi langkah yang harus kita lakukan adalah meng-OB-kan agar nilai yang berada pada X1 dan X8 ini kita ubah menjadi 1. Jadi kita menggunakan OB 4B3 aksen sama dengan 4/35 B3, dan kita mendapatkan hasilnya seperti berikut. Langkah yang ketiga itu kita meng-OB-kan atau operasi bilangan elementer. Jadi sudah kita peroleh X1 nya tadi hasilnya sudah 1, dan kita mencari OB dari nilai A, X2, X6, X9, dan X10. Kita lanjut itu di fungsi tujuan atau baris pada A. Jadi yang pertama tadi kita mendapatkan nilai 55/4. Jadi bagaimana caranya 55/4 ini hasilnya 0? Di sini saya menemukan B0 itu A sama dengan B0 yang pertama itu 55/4 dikurang 55/4 B3 aksen. B3 aksen itu adalah 1. Jadi setelah kita OB-kan hasilnya 55/4 dikurang 55/4 dikali 1 hasilnya 0. Dan untuk X2 sampai X10 hingga NK kita mendapatkan hasil seperti berikut. Kita lanjut di X2. X2 itu adalah B1 aksen. Jadi B1 itu kita dapat sebelumnya itu 1/4. Jadi bagaimana agar 1/4 nih hasilnya 0? Dan di sini saya mendapatkan OB, yaitu B1 aksen itu X2 nya tadi sama dengan B1 nya ini tadi 1/4 dikurang 1/4 B3 aksen. B3 aksen ini 1. Jadi setelah kita OB-kan B1 itu tadi 1/4 dikurang 1/4 dikali 1 hasilnya adalah 0. Jadi X2 sampai X10 hingga NK kita mendapatkan hasil seperti berikut setelah kita OB-kan dengan menggunakan OB B1 aksen tadi. Kita lanjut B2 aksen itu X6. Jadi kita dapat B2 tadi itu merupakan 5.
Jadi bagaimana caranya angka 5 tersebut berubah menjadi 0? Di sini saya memiliki OB agar angka 5 tersebut bisa menjadi 0. Saya memiliki B2 aksen itu X6 dikurang B2 itu tadi 5 dikurang 5 B3 aksen ini 1, dan setelah kita OB-kan 5 dikurang 5 dikali 1 hasilnya 0. Jadi untuk X2 sampai X10 hingga NK kita mendapatkan hasil berikut setelah kita OB-kan dengan B2 aksen sama dengan B2 dikurang 5 B3 aksen. Untuk B3 nya tadi sudah kita hitung dan mendapatkan hasil seperti berikut. Kita lanjut di B4 aksen. B4 aksen itu sama dengan X9, dan untuk B4 sebelumnya kita mendapatkan hasil 1. Jadi bagaimana caranya B1 ini angka 1 ini hasilnya bisa dapat 0. Di sini saya menemukan sebuah OB itu B4 aksen sama dengan B4 dikurang B3 aksen. B3 aksen ini merupakan angka 1. Jadi setelah kita OB-kan B4 aksen 1 dikurang 1 hasilnya 0. Dan untuk X2 sampai X4 hingga NK kita menggunakan OB B4 aksen sama dengan B4 dikurang B3 aksen, dan kita mendapatkan hasil seperti berikut. Yang terakhir itu B5 aksen. B5 aksen itu adalah X10, dan untuk B5 sebelumnya kita mendapatkan hasil 0. Jadi karena X10 hasilnya sudah 0, kita lanjut B5 aksen. B5 aksen itu adalah X10, dan B5 sebelumnya kita peroleh min 1/4. Jadi bagaimana min 1/4 ini agar hasilnya 0? Di sini saya memiliki sebuah OB itu B5 aksen dikurang B5 ditambah 1/4 B3 aksen. B3 aksen ini kita mendapat itu merupakan 1. Jadi setelah kita OB-kan B5 aksen itu tadi 1/min 1/4 ditambah 1/4 dikali 1, dan hasilnya 0. Jadi untuk X2 sampai X10 hingga NK kita hitung dengan menggunakan OB B5 aksen sama dengan B5 tambah 1/4 B3 aksen. Kita mendapatkan hasil seperti berikut. Jadi dapat kita lihat tabel ini belum optimal. Mengapa demikian? Karena terdapat pada elemen di baris A ada yang bernilai positif. Jadi kita lanjut pencarian pada tabel ketiga. Pada pembahasan sebelumnya di tabel 2 belum mendapatkan nilai yang optimum dikarenakan masih ada elemen pada baris A yang bernilai positif, maka harus dilanjutkan pada tabel 3. Langkah pertama yaitu menentukan kolom kunci, baris kunci, dan elemen kunci. Untuk menentukan kolom kunci akan dipilih nilai positif terbesar pada baris A. Didapatlah pada kolom X7 yaitu 4/7, sehingga semua elemen pada X7 akan menjadi kolom kunci. Setelah itu menentukan baris kunci. Sebelum menentukan baris kunci yaitu menentukan rasionya terlebih dahulu. Cara menentukan rasio adalah membagi nilai kanan dengan nilai pada kolom kunci. Yang pertama 26/7 dibagi 4/7, hasilnya 6,5. 16/7 dibagi 1/35 didapat 80. 26/7
dibagi 4/7 didapat 6,5. 20/7 dibagi min 4/35 didapat min 2,5. 36/7 dibagi 4/35 didapat 36. 68/7 dibagi min 1/35 adalah min 340. Untuk menentukan baris kuncinya akan kita pilih nilai positif terkecil pada rasio. 6,5 adalah nilai positif terkecil, sehingga yang menjadi baris kunci adalah baris X6. Untuk elemen kuncinya adalah 4/7 dikarenakan perpotongan antara X7 dan X6. Jadi X7 akan masuk menggantikan X6. Langkah 2, menentukan baris kunci baru. Baris kunci baru atau B2 aksen harus kita cari nilainya menggunakan operasi baris. Rumus yang digunakan adalah 7/4 dikali baris kunci lama atau B2. Semua elemen pada baris kunci lama dikalikan dengan 7/4, didapatlah hasil seperti pada tabel berikut ini. Langkah 3, operasi bilangan elementer. Sama seperti sebelumnya, akan dilakukan operasi baris untuk mendapatkan nilai baris baru. Jadi didapatlah rumus seperti ini. Baris 0 baru sama dengan baris 0 lama dikurang 4/7 dikali baris 2 baru. Mengapa baris 2? Dikarenakan baris 2 adalah baris kunci, sehingga semua akan dilakukan perhitungan dengan menggunakan baris 2. Baris 1 baru sama dengan baris 1 lama dikurang 1/35 baris 2 baru. Baris 2 baru sama dengan 7/4 dikali baris 2 lama. Baris 3 baru sama dengan baris 3 lama ditambah 4/35 dikali baris 2 baru. Baris 4 baru sama dengan baris 4 dikurang 4/35 dikali baris 2 baru. Baris 5 baru sama dengan baris 5 ditambah 1/35 dikali baris 2 baru. Setelah dilakukan perhitungan menggunakan rumus yang didapat tadi, hasilnya ada pada tabel berikut ini. Karena semua elemen pada baris A sudah bernilai 0 dan negatif, berarti keoptimuman sudah tercapai. Kemudian dapat dilanjutkan pada fase 2. Fase 2, berdasarkan tabel optimum, fase 1 diperoleh X1 sama dengan 18/5, X2 sama dengan 21/10, variabel X1, X2 berfungsi sebagai variabel dasar. Kolom X6, X7, dan X8 tidak digunakan pada fase 2. Berdasarkan tabel optimum, fase 1 dapat ditentukan minimumkan Z sama dengan 20.000 X1 tambah 30.000 X2. X1 dikurang 1/25 X3 dikurang 1/5 X5 sama dengan 18/5, atau X1 sama dengan 1/25 X3 tambah 1/5 X5 tambah 18/5. X2 dikurang 3/50 X3 tambah 1/20 X5 sama dengan 21/10, atau X2 sama dengan 3/50 X3 dikurang 1/20 X5 ditambah 21/10.
Selanjutnya, substitusikan X1 dan X2 pada fungsi objektif yang kembali digunakan pada fase 2. Minimumkan Z sama dengan 20.000 X1 ditambah 30.000 X2. Minimum Z sama dengan 20.000 dikali dalam kurung 1/25 X3 ditambah 1/5 X5 tambah 18/5 ditambah 30.000 dikali dalam kurung 3/50 X3 dikurang 1/20 X5 ditambah 21/10. Hasilnya yaitu minimum Z dikurang 2600 X3 dikurang 2500 X5 sama dengan 135.000. Tabel simplik fase 2 nya bisa dilihat semua elemen dari baris Z sudah bernilai 0 dan negatif. Keadaan ini sudah memenuhi syarat keoptimuman sehingga tidak perlu melanjutkan pada proses berikutnya. Nilai optimum diperoleh ketika nilai Z sama dengan 135.000, X1 sama dengan 18/5, X2 sama dengan 21/10, X3 sama dengan 0, X5 sama dengan 0, X7 sama dengan 6,5, X9 sama dengan 4,4, dan X10 sama dengan 9,5. Jadi Ibu Dewi bisa meminimumkan biaya untuk membeli kue sebanyak 20.000 dikali 18/5 tambah 30.000 dikali 21/10 sama dengan 72.000 tambah 63.000. Hasilnya yaitu terbukti bahwa nilai Z sama dengan 135.000. Oke, di penguatannya yaitu dari soal kita dapat lihat pertama diketahui kue keju sebanyak 5 gram protein, 6 gram lemak, 10 gram karbohidrat dengan harga 20.000, sedangkan kue madu mengandung 20 gram protein, 4 gram lemak, dan 5 gram karbohidrat dengan harga 30.000. Soal Ibu Dewi harus mengkonsumsi setidaknya 60 gram protein, 30 gram lemak, dan 40 gram karbohidrat. Dari yang kita dapat perhitungan tadi, terdapat X1 sebanyak 18/5 atau 3,6, sedangkan X2 21/10 atau 2,1. Jadi di sini didapatnya di kue keju 3,6 kali 5 gram protein sama dengan 18 gram protein, dan di lemaknya yaitu 3,6 kali 6 gram lemak, jadi hasilnya 21,6 gram, dan di karbohidratnya 3,6 kali 10 sama dengan 36 gram karbohidrat. Sedangkan di kue madu kita mendapatkan sebanyak 20 gram protein dikali 2,1 sama dengan 42 gram, dan di lemaknya 2,1 dikali 4 sama dengan 8,4 gram lemak. Di karbohidratnya kita dapat 2,1 dikali 5 sama dengan 10,5 gram karbohidrat. Jika ditotalkan yaitu proteinnya mendapatkan 60 gram protein, sedangkan lemaknya ditotalkan jadi 30 gram lemak, dan karbohidratnya ditotalkan jadi 40,5 gram karbohidrat ya. Jadi dari soal kita bisa membuktikan bahwa Ibu Dewi seharusnya mengkonsumsi setidaknya 60 gram protein, 30 gram lemak, dan 40 gram karbohidrat. Itu terpenuhi dari perhitungan yang kita dapat. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penjelasan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe.